Jadi ada kain tapi cuma kalau ditarik ke atas untuk nutupi kepala, kakinya kelihatan. Kalau untuk nutupi kaki, bagian kepala kelihatan. Nah, sama akhirnya sama Rasulullah SAW itu ambil rumput-rumputan kering, itulah yang nanti untuk membungkus jadi kain kafannya Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW itu sampai menangis. Dulu engkau orang yang sangat baik, sangat kaya, lebih sangat mewah, tapi engkau mati dalam keadaan, engkau syahid dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kalau kita membaca gitu ya para sejarah, maka kita akan dapati orang-orang yang sangat andilnya terhadap perjuangan itu sangat besar ya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW itu mengutus delegasi ya, saat Rasulullah SAW beserta kaumnya itu dipandang sudah tidak ada tempat lagi di Mekah, yaitu karena musuh-musuh Islam semakin kuat atau semakin nekat untuk membunuh Rasulullah dan menghalang-halangi Islam. Lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masuknya beberapa orang dari Madinah. Kalau dulu Yasrib, sebelum jadi Madinah itu kota Yasrib. Nah, untuk mempersiapkan tempat hijrah Rasulullah SAW beserta kaum muslimin, Rasulullah SAW mengirim utusan, ya, namanya Mus'ab bin Umair. Benar ya kalau tidak salah. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang amat sangat tampan, ya, juga amat sangat kaya. Sudah seperti itu, dia menjadi anak yang amat sangat disayang oleh orang tuanya, terutama ibunya. Semua pemudi ya, atau semua wanita remaja itu mengharapkan, menginginkan untuk bisa dinikahi atau bisa nikah dengan Mus'ab bin Umair, karena dia sudah tampan, kaya, pokoknya kulitnya itu sungguh putih, bersih, gitu ya. Diceritakan itu remaja-remaja putri itu setiap sore ya, habis asar itu waktu-waktu sore kayak gitu, berjalan di depan rumahnya Mus'ab bin Umair. Pokoknya berjalan gitulah ya, cari perhatian kira-kira Mus'ab bin Mas Mus'ab itu di rumah apa enggak gitu. Supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh Mus'ab bin Umair. Gitu. Tapi hidayah datang, maka dia masuk Islam. Ya. Terus juga dia akhirnya dibenci sama ibunya. Lalu dia yang kaya raya, pokoknya bajunya itu kalau sama kulit kita ini beda. Ya, kulitnya Mus'ab bin Umair sama kulitnya kita ini beda. Kalau Mus'ab bin Umair itu kulitnya kalau pakai baju bukan dari sutra itu agak gatel-gatel kayak gitu ya. Kayak gitu. Karena kulitnya sangat halus kayak gitu. Namun ketika dia masuk Islam gitu ya, dia pun tidak punya banyak pakaian. Jangankan sutra, di samping dilarang laki-laki pakai sutra, di samping itu juga dia karena dia tidak punya pakaian yang banyak, pakaiannya itu kasar ya, pakaiannya itu kainnya yang terbuat dari kain yang kasar, terus juga banyak tambalan gitu ya. Nah, maka inilah perjuangan, ya, perjuangan untuk
untuk menghidupi diri sendiri saja susah. Ya. Nah, lantas dengan kesusahan dirinya tadi, yang tadinya kaya raya, gitu ya, tapi langsung berubah drastis dari sangat miskin. Karena nanti di kematiannya itu ya, di kematiannya Mus'ab bin Umar itu sampai Rasulullah itu menangis. Karena apa? Karena pada waktu perang Uhud dia syahid, ya, ditemukan nanti dia itu tidak ada kain, ya, untuk kain apa itu untuk nutup dirinya, gitu ya. Jadi ada kain tapi cuman kalau ditarik ke atas untuk nutupi kepala, kakinya kelihatan. Kalau untuk nutupi kaki, bagian kepala kelihatan. Ya, sama akhirnya sama Rasulullah SAW itu ambil rumput-rumputan kering, itulah yang untuk nanti untuk membungkus jadi kain kafannya Mus'ab bin Umar. Rasulullah SAW itu sampai menangis. Dulu engkau orang yang sangat baik, sangat kaya, lebih sangat mewah, tapi engkau mati dalam keadaan, engkau syahid dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ini pelajaran bagi kita. Apa kita harus berhenti berdakwah dan berjuang saat ekonomi kita ini juga lagi seret lah kayak gitu ya. Kan banyak aktivis Islam itu yang datang kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, ya. Pak Ustadz, saya mau berhenti dulu lah dakwah. Kenapa? Saya mau memperbaiki ekonomi saya dulu, gitu. Tapi ternyata setelah diberi izin untuk tidak berdakwah, ekonominya juga sudah bertahun-tahun tidak membaik-baik, ya gitu ya. Nah, maka Mus'ab bin Umar ini menjadi contoh baik, pantas untuk menjadi contoh bagi kita. Karena apa? Karena di saat dia sedang berjuang untuk melawan, untuk mencukupi dirinya sendiri, dia diperintah, diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri yang baru, yaitu Yasrib atau kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Madinah supaya mereka Islam semua. Terus nanti orang-orang kaum muslimin di Mekah dan Rasulullah nanti berkunjung ke sana, pindah ke sana, mempersiapkan lahan dakwah. Nah, tugas yang amat sangat berat. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul, ya gitu ya. Tapi Mus'ab bin Umar tidak lantas menyerah, tidak, jangan saya ya Rasulullah, yang lain saja ya Rasul, ya gitu, tidak. Tapi dia dengan mantap, apapun yang diperintah oleh Rasul, kalau Rasul sudah memilihnya, berarti dia berpikir saya berarti dipandang mampu dan saya berarti bisa melaksanakan tugas itu, gitu ya. Maka dia berangkat sendiri, itu berangkat menemui sana, cuma dikasih nanti kamu ketemu sama ini yang sudah masuk Islam duluan, sama berbaiat kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, ternyata benar, ya, hanya kurang dari 3 tahun, ya, hanya kurang dari 3 tahun, hampir lebih dari 60%, ya, atau bahkan 70% penduduk Madinah sudah masuk Islam. Hanya waktu 3 tahun. Inilah prestasi dakwah yang amat sangat luar biasa. Caranya seperti apa? Ya, caranya langkah yang diambil oleh Mus'ab bin Umar, dia ketemu sama orang, begitu ya. Dia ketemu sama orang yang sudah masuk Islam, pura-pura nanti. Ya, kita target dia datangi pemimpin pemimpin suku, ya. Lalu dia ceramai, gitu. Oh, mau dibunuh tadinya langsung, kamu ngajari kita Islam, ya, gitu ya. Dia hanya mengatakan, beri saya waktu sebentar saja, saya bicara. Setelah saya bicara, kalian boleh menerimanya, boleh menolaknya, bahkan boleh mengusir saya, nah, gitu ya. Nah, dia bicara gitu ya, terus menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia ajak orang untuk bersatu, tidak berpecah belah. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membuka hatinya pemimpin itu. Akhirnya seluruh orang yang di bawahnya pun
umatnya, umat sang pemimpin, karena di sana kan ada suku, kalau kepala sukunya itu sudah kena, maka seluruh pengikutnya masuk Islam semua. Begitu terus dia datangi kabilah ini, dia datangi kabilah dengan cara yang sama. Ya. Mengapa bisa berhasil itu? Ya, Mus'ab bin Umar. Pertama, karena dia melakukan pekerjaan itu dengan hati, ya, dengan panggilan hati, ya, dengan jiwanya, gitu ya. Tidak hanya dengan fisiknya, tapi hatinya juga dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia juga karena dia pandai untuk berretorika, ngomongnya itu lancar, menyampaikannya pinter, gitu ya. Menyampaikan orang itu pinter, berceramah itu pinter, presentasi itu pinter. Maka dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah tersebut. Nah, kita ini adalah marketing dakwah, ya. Kita datang ketemu sama orang, sampaikan kebaikan, kita sampaikan program-program. Nah, kita ajak mereka, ya. Kita bukan mengajak mereka yang bukan, tugas kita ini lebih ringan sebenarnya daripada tugas para sahabat dulu. Karena apa? Kita hanya dikasih tugas, Pak Wahyu, tolong Pak Wahyu datangi anak-anak yatim, anak-anak yang kurang mampu, ajak mereka untuk belajar di Madrasah Nurul Ummah. Nah, Mas Novi ajak teman-temannya, barangkali ada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Kita hanya disuruh untuk mengajak orang umat Islam mempelajari Islam. Ya, kalau dulu Mus'ab bin Umar diperintah oleh Rasulullah SAW itu untuk mengajak orang kafir, orang musyrik supaya beriman masuk Islam. Beda agama, ya. Musyrik kafir sama Muslim, mukmin. Nah, kita hanya nyari orang-orang Muslim, nyari orang-orang Islam yang mereka belum paham Islam supaya dididik di lembaga Madrasah Nurul Ummah untuk mereka memahami Islam. Nah, maka lakukan dengan penuh keyakinan, ya. Seperti tadi, Mus'ab bin Umar diperintah oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke negeri yang baru yaitu Yasrib, dia tidak menolak. Ya sami'na wa ta'na. Pokoknya Allah dan Rasulnya memilihku, berarti Allah dan Rasulnya melihat aku mampu. Nah, para teman-teman juga saya berarti bisa lah, gitu ya. Saya bisa. Nah, mudah-mudahan yang kedua lakukan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan. Kita incer orang yang mau kita datangi, kita doakan terlebih dahulu. Ya, Allah kan yang memegang hati semua hamba, kan, ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Nah, setelah kita doakan, kita utarakan apa yang kita maksud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengabulkan apa yang kita lakukan. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti kita akan mendapatkan balasan dari apa saja yang bisa kita ajak, yang mereka lakukan apa saja. Mereka baca Quran, kita dapat pahala. Mereka sholat, kita dapat pahala. Mereka berdakwah nanti mengajarkan Al-Quran, kita dapat pahala. Multi level pahala. Ya. Karena apa? Karena ini, karena kata guru saya itu, ya, kita ini perlu hati-hati, ya. Jangan sampai hanya mengandalkan amal kita yang sekarang saja, ya. Mengandalkan ibadah kita sendiri saja. Karena apa? Karena kita ini masih hidup, begitu ya. Karena kita ini masih hidup. Kalau kita masih hidup, berarti ada kemungkinan kita bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan, atau kita tidak mendapatkan pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sudah kita tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak, apalagi kalau sampai kita nanti ada riya, ada sum'ah, ada tidak ikhlas tadi. Nah, maka ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan bertahun-tahun bisa hilang, gitu ya. Karena apa? Karena tadi kita riya, kita sum'ah, atau kita tidak yang menyebabkan kita tidak ikhlas lainnya.
kita sombong dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita punya cadangan amal yang dilakukan oleh orang lain, gitu ya, dan orang lain amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat pahala terus menerus, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu semangat kita untuk mencari pahala dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Salah satunya yaitu dari anak-anak asuh yang kita cari. Mudah-mudahan ini bisa difahami, direnungkan, dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengajak orang lain. Ya, dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.